Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi, di mana seluruh kekuasaan penuh berada di tangan MPR. UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa MPR berperan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sehingga menjadikan MPR memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Selain itu, di dalam pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen, MPR bertugas untuk menetapkan UUD dan garis besar haluan negara. Menurut pasal 2 UUD 1945 sebelum amandemen, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Semenjak dibentuk, DPR sudah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR dijelaskan di dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 22 ayat 2, dan pasal 23 ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 sebelum amandemen merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif dan merupakan mandataris dari MPR, yang berarti Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR. UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan Presiden memiliki 3 peran, yaitu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai Panglima Angkatan Tertinggi. Lembaga Mahkamah Agung memiliki prinsip independent of judiciary, yang berarti bersifat mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya bebas dan merdeka, karena adanya pemisahan pengaturan teknis yudisial dan urusan organisasi, administrasi, dan finansial hakim. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Presiden. Akan tetapi, seringkali saran-saran dari DPA tidak diminta atau dibutuhkan oleh Presiden, sehingga keberadaannya antara ada dan tiada. Badan Pengawas Keuangan merupakan lembaga yang bertanggung jawab akan keuangan negara. UUD 1945 sebelum amandemen, pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa BPK bertanggung jawab untuk memeriksa keuangan negara, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR. Amandemen mempengaruhi struktur lembaga yang ada pada pemerintah pada masa birokrasi dan merubah tatanan susunan serta tugas lembaga negara yang aktif. Beberapa amandemen yang merubah tatanan lembaga diantaranya, yaitu perubahan pertama yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang terjadi pada tanggal 14-21 Oktober 1999 yang menghasilkan 9 pasal, yaitu Pasal 5 mengenai rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden dan DPR, Pasal 7 mengenai waktu jabatan Presiden, Pasal 9 mengenai perubahan janji Presiden, Pasal 13 mengenai duta dan konsul, Pasal 14 yaitu pemberian gerasi dan rehabilitasi pada Mahkamah Agung dan pemberian amnesti dan abolisi pada DPR, Pasal 15 yaitu pemberian gelar dan tanda jasa yang diatur dalam undang-undang, Pasal 17 yaitu pengangkatan dan pemberhentian menteri yang bergantung pada Presiden, Pasal 20 yaitu pembentukan undang-undang yang dipegang oleh DPR serta pengesahan undang-undang tersebut, Pasal 21 yaitu usul pengajuan undang-undang oleh DPR dan anggota Dewan Perwakilan. Keseluruhan pasal ini dibuat untuk memangkas adanya peran Presiden yang dianggap terlalu kuat. Kemudian ada pasal yang mengatur mengenai MPR sebelum dan sesudah amandemen, yaitu pasal 1 ayat 2, yang dimana menjelaskan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang 1945, pasal yang mengatur Dewan Perwakilan Daerah yang diamandemen. Dalam peraturan DPD ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 mengenai keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, pasal yang mempengaruhi KY yang diamandemen, yaitu pasal 28B 1945, di mana Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur khusus dalam konstitusi.
Kemudian ada pasal yang mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang 1945 dalam perubahan ketiga. Amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur lembaga negara. DPA dihapuskan dari struktur lembaga negara dikarenakan fungsi dan wewenang DPA sudah tidak relevan lagi. Selain itu, setelah Amandemen UUD 1945 dibentuk beberapa lembaga negara baru, seperti DPD, MK, dan KY. Pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri kemudian dibagi menjadi 3, yakni legislatif sebagai pembuat undang-undang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri, dan yudikatif yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan terdiri dari MA, MK, dan KY. Setelah amandemen, MPR tidak lagi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga-lembaga lainnya sebagai lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, Presiden merupakan mandataris MPR sehingga kegiatan politik saat itu berpusat pada MPR, yang mana hal ini tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penghapusan lembaga tertinggi negara menciptakan mekanisme check and balance. Komposisi keanggotaan MPR juga mengalami perubahan. Semula terdiri dari DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Setelah amandemen, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik pengusung calon anggota legislatif dengan masa jabatan 5 tahun. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sehingga Presiden tidak lagi dapat membubarkan DPR karena Presiden dan DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kedudukan sama kuat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dibentuk dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah, serta memperkuat kesatuan Republik Indonesia. DPD merupakan representasi penduduk suatu wilayah yang memiliki kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Dengan pembentukan DPD, hal ini berarti sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah menjadi sistem bikameral. Mahkamah Konstitusi atau MK, yang mana ide pembentukan MK dilandasi upaya pemberian perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara juga penegakan konstitusi sebagai ground norm yang artinya segala peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Komisi Yudisial atau KY dibentuk karena adanya keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Ketentuan wewenang KY dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 24A ayat 3 dan dipertegas pada pasal 24B ayat 3. KY sendiri bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman melainkan sebagai supporting elemen dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, KY bersifat mandiri dan menjalankan fungsi check and balance pada kehakiman. Menurut ketentuan UUD tahun 1945, pasca perubahan keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD, yaitu pertama adalah MPR, kedua DPR, ketiga DPD, keempat Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima MA, keenam MK, ketujuh KY, dan kedelapan adalah BPK. Di samping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu yang pertama Tentara Nasional Indonesia, yang kedua Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat adalah partai politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya, dan kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang.
Saat ini, penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 lembaga. Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga 2 lembaga tambahan, yaitu lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua adalah lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen berdasarkan Konstitusi Indonesia antara lain adalah Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Efektivitas lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Sistem tata negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pada suatu sistem negara manapun. Hanya bergantung pada sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia dan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Mengajarkan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana saat pelaksanaannya kekuasaan tersebut diserahkan pada suatu badan mandiri. Hal itu menunjukkan bahwa antar badan tersebut tidak dapat saling mempengaruhi maupun meminta pertanggungjawaban. Adanya 3 poros kekuasaan ini pada mulanya adalah mencegah agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan saja, melainkan harus terpisah dengan tujuan tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang biasanya berakibat pada lahirnya kekuasaan yang sewenang-wenang. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 telah membawa banyak perubahan yang sangat mendasar, salah satunya berada di aspek lembaga negara. Indonesia adalah penganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan sebagaimana sistem pemisahan kekuasaan yang dianut oleh Amerika Serikat. Dalam konteks kelembagaan negara, salah satu tujuan utama mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menata keseimbangan atau check and balance. Dan hasilnya adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara lembaga uang bersangkutan. Dalam kasus MPR, pasca perubahan Undang-Undang 1945 jelaslah berkurang dalam segi eksistensi dan tugas serta wewenangnya. Perubahan itu juga terjadi pada lembaga DPR. Pasca amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, struktur lembaga negara baik sebelum maupun sesudah amandemen tentunya memiliki efektivitas yang berbeda. Dikarenakan tugas, fungsi, dan kebutuhan terhadap negara yang berbeda juga dalam suatu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, diharapkan perubahan struktur lembaga negara tetap memberikan efektivitas yang baik terhadap negara dan masyarakat.